Selamat sore ya Tante Endar. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol kecil bareng saya. Nah, untuk yang pertama, kira-kira bisa diceritakan bagaimana awal mula Tante ini tertarik untuk masuk ke dunia seni tari? Awalnya tertariknya ya saya karena suka. Waktu kecil itu suka diajak nenek saya lihat ludruk. Pandai ludruk itu ono remoy, ono tari-tariane. Nah, pada waktu itu kok aku ya pengen iso aku. Nah, gitu awalnya itu. Ya karena hobi dan seneng awalnya dari melihat itu. Jadi awal mulanya karena cinta, karena melihat gitu ya. Yang selanjutnya, menurut Tante, apa saja hal yang perlu dijaga agar seni ini tetap hidup dan berkembang? Yang dijaga ya harus melestarikan itu. Cara melestarikan itu ya kita perlu belajar dan mencintai. Kalau kita mau mencintai berarti kan kita harus dekat. Nah, kalau tidak dekat tidak akan mencintai. Nah, sama seperti itu. Kalau kita dekat dengan seni tari tradisional ya akan kita mencintai. Kalau enggak ya tidak akan mencintai, seperti itu. Tidak akan. Dari mencintai itu bisa melestarikan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, apakah ada momen yang paling membanggakan atau membahagiakan selama berkarir di dunia tari ini? Saya sering mengikuti lomba FLS 2N atau FTTP nasional, tingkat pelajar tingkat nasional. Nah, mungkin itu ya momen-momen yang saya suka di festival tari pelajar, di festival tari pelajar tingkat nasional, itu yang saya suka. Banyak sekali ya Tante ternyata. Lalu pernahkah Tante ini mengalami hal yang kurang menyenangkan selama menjalani di dunia tari ini? Ya banyak, pasti itu jatuh bangun tuh pasti, kehilangan murid, tiba-tiba sudah ada job ternyata dibatalkan, tiba-tiba muridnya habis, tiba-tiba vakum, banyak hal sudah. Sangat banyak ya Tante. Lalu apa saja pencapaian yang pernah diraih oleh Tante? Pencapaiannya mulai koreografer FLS 2N mulai tahun 2010 sampai sekarang. Lama banget ya Tante ternyata. Ya karena sanggar ini berdirinya sudah 21 tahun. Ternyata sudah sangat tua. Sudah sangat tua ya. Iya. Lalu jika bisa mengubah atau menambah sesuatu dalam seni ini, apa yang ingin Tante tingkatkan? Jelas saya ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas penari. Kualitas ya dari kualitas penari, kuantitas dari jumlah. Ya, tapi kita tidak menutup kemungkinan jenenge orang gabung itu tiba-tiba mundur, masuk lagi, gabung itu sudah biasa bagi saya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, tantangan apa yang sering dihadapi untuk menjaga agar seni tari ini tetap lestari gitu? Tantangannya adanya tari modern yang masuk ke Indonesia itu, karena anak sekarang kan kadang lebih memilih nari modern atau K-pop Korean itu daripada menari tradisional. Ada yang beranggapan anak saiki ndak aku ndak gelem tari tradisional apa, aku senengan ngedance lah, kan ada. Nah, itu sebenarnya tantangan yang sudah nampak di depan mata kita, bahwa budaya barat masuk ke Indonesia itu luar biasa pengaruhnya gitu. Sampai kadang anak tidak mau menarikan tradisional, ndak gelem aku anak modern, seperti itu kan ada seperti itu. Iya benar. Lalu bagaimana pendapat Tante tentang minat anak muda yang saat ini terhadap tari tradisional itu? Minatnya memang harus dipupuk, itu yang pertama. Kedua dikenalkan, dikenalkan sih, terus dipupuk, itu baru dia akan menyenangi. Kalau tidak dikenalkan, tidak tidak bisa meraba-raba, oh bos ini tari apa sih, dikenalkan, bareng dikenalkan, dimotivasi, dipupuk, baru bisa melestarikan. Jadi perlu pengenalan terlebih dulu ya. Untuk yang selanjutnya, dalam menghadapi perkembangan zaman ini, apakah Tante lebih suka mempertahankan keaslian tari atau beradaptasi dengan tren yang ada?
Kalau sekarang itu ya tetap, karena saya pijakannya tradisional, ya tetap tradisional yang saya pegang, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus mengikuti perkembangan dunia seni tari tradisional, karena banyak yang memang harus kita gali lagi dari seni-seni tari tradisional itu gitu. Untuk yang terakhir ini, untuk teman-teman yang baru mulai atau anak-anak muda yang baru mulai mengenal tari tradisional, ada nggak pesan khusus dari tante supaya mereka ini lebih termotivasi terus lebih mendalami seni tari ini gitu? Motivasinya semangat untuk terus belajar, berlatih sampai menemukan titik yang maksimal, jadi penari terbaik, juara nasional. Nah itu maksud. Jadi itu tadi ya Tata, terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan pengalamannya. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih banyak.